Halo Bapak Ibu pengoprek Arkas dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Jaljol TV juga mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa Jaljol TV. Semoga kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke dalam keadaan fitri. Amin. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan ngomongin tentang pergeseran anggaran di Arkas tentunya. Ini sangat penting agar ketika kita melakukan pergeseran anggaran di Arkas, khususnya di Arkas 3.3 ini, hasilnya dapat sesuai dengan apa yang sekolah inginkan dan yang terpenting tidak keluar dari aturan atau ketentuan yang berlaku. Nah, oleh karena itulah maka di video kali ini kita akan membahas ketentuan dan langkah-langkah melakukan pergeseran anggaran di Arkas 3.3. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Jaljol TV. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sahabat Jaljol TV semuanya, sebelum kita melakukan pergeseran anggaran di Arkas 3.3 ini, ada baiknya kita perhatikan dulu ketentuan-ketentuannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pergeseran ini dapat dilakukan untuk sumber dana baik itu dana BOS reguler, dana silpa BOS reguler, dana BOS daerah, dan juga sumber dana lainnya. Yang kedua, pergeseran anggaran ini hanya boleh dilakukan untuk program atau kegiatan sekolah yang sama sekali belum direalisasikan, atau untuk kegiatan sekolah yang sudah direalisasikan sebagian. Yang ketiga, untuk program atau kegiatan sekolah yang sudah direalisasikan sebagian, maka nilai anggaran yang bisa digeser hanya nilai anggaran yang belum terrealisasikannya saja. Artinya tidak seluruh anggaran bisa digeser. Yang keempat, pergeseran anggaran hanya boleh dilakukan dalam satu jenis akun belanja saja, atau hanya boleh dilakukan untuk masing-masing kelompok kode rekening saja. Yang mana setelah Arkas 3.3 ini update, terdapat 3 pengelompokan jenis akun belanja untuk pergeseran ya. Yang pertama belanja operasi, yang kedua belanja peralatan dan mesin, dan yang terakhir adalah belanja aset tetap lainnya. Yang kelima, pergeseran anggaran dilakukan dengan mengikuti tahap pada alur pergeseran. Dan yang keenam, pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan setelah kertas kerja disahkan. Ketika kertas kerja kita belum disahkan oleh Dinas Pendidikan, maka tidak perlu melakukan pergeseran. Langsung saja diedit kertas kerjanya ya. Tentu kita semua sudah tahu bahwa salah satu yang menyebabkan wajibnya melakukan pergeseran anggaran saat ini adalah setelah adanya update database Arkas 3.3 pada tanggal 21 April 2022 kemarin ya. Yang mana di antara pembaharuannya adalah telah dihapusnya 2 jenis kegiatan yang dianggap bukan menjadi prioritas pembiayaan dari dana BOS reguler. Apa saja? Yang pertama, program atau kegiatan sekolah yang berkaitan dengan rehab sedang dan atau pembangunan gedung baru. Dan yang kedua, yaitu program atau kegiatan konsumsi guru atau pegawai dan pembelian minuman dan atau makanan kebutuhan sehari-hari. Bagi sekolah yang dari awal penyusunan RKAS-nya telah menganggarkan salah satu atau kedua kegiatan tersebut, maka dapat dipastikan kegiatan yang ada di kertas kerjanya akan ditandai dengan warna ungu. Yang artinya kegiatan yang digunakannya itu sudah dihapus dari referensi database-nya. Lalu bagaimana cara melakukan pergeseran itu? Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, silakan pilih menu penganggaran. Kemudian tekan tombol aktivasi kertas kerja. Lalu tentukan sumber dana yang akan dilakukan pergeserannya. Misal di sini kita contohkan akan melakukan pergeseran untuk sumber dana BOS reguler. Maka kita tinggal klik tombol pergeseran di sini. Selanjutnya muncul dialog pergeseran anggaran seperti ini. Silahkan tekan tombol ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita ke tombol kertas kerja. Ke sini ya.
Lalu kita pilih sumber dananya. Tadi kan kita mengaktifkan pergeseran untuk sumber dana BOS reguler. Maka di pilihan sumber dana ini untuk BOS regulernya ada keterangan revisi ke-1. Nah, untuk pengajuan pergeserannya itu sendiri, maksimal kita bisa melakukan sampai 100 kali pengajuan pergeseran anggaran. Oke, kita pilih yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tombol pengesahan sudah aktif lagi. Selain itu, kita juga sudah bisa melakukan pengeditan di setiap uraian kegiatan pada masing-masing kegiatannya ya. Cara mengeditnya bisa kita langsung klik ganda di sini, di masing-masing nama barangnya, atau kita bisa mengklik satu kali di nama barang yang akan diubah atau diedit, kemudian kita klik tombol ubah data di atasnya. Nah, maka akan muncul form input atau edit rincian kertas kerjanya seperti ini. Nah, selanjutnya jangan lupa juga, silakan teman-teman perhatikan bagian di bawah ini. Di bagian ini terdapat 3 pengelompokan akun belanja ya. Kelompok pertama adalah kelompok belanja operasi. Kode belanja operasi ini adalah untuk semua kode rekening yang 3 digit awal kodenya itu diawali dengan angka 5.1. Nah, yang kedua adalah kelompok akun belanja untuk belanja modal peralatan dan mesin. Nah, di kelompok ini berisi seluruh kode rekening belanja modal dengan awalan kode 5.2.02. Dan yang terakhir adalah kelompok akun belanja modal aset tetap lainnya, yang isinya adalah seluruh kode rekening dengan awalan kode 5.2.05. Di versi Arkas sebelum-sebelumnya, pengelompokan ini kan hanya 2 ya, hanya untuk belanja operasi dan modal. Tetapi setelah terjadi update di versi 3.3 kemarin, pengelompokannya ada 3 seperti ini. Maka dalam melakukan pergeseran anggarannya pun, kita hanya boleh melakukan pergeseran di tiap kelompoknya saja, gitu ya. Contoh, saya akan melakukan pergeseran untuk anggaran yang ditandai dengan warna ungu seperti ini. Di awal penyusunan RKS, saya menganggarkan kegiatan pembelian minuman dan atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. Setelah dilakukan update, maka di uraian kegiatannya itu ditandai dengan warna ungu. Artinya untuk kegiatan yang saya gunakan ini sudah dihapus dari referensi atau dari database. Maka saya harus segera melakukan pergeseran anggarannya. Nah, secara ringkasnya, di sini kita akan menganggarkan ulang anggaran senilai 3.645.000 ini ke kegiatan yang lain begitu ya. Saya juga belum merealisasikan anggaran ini ya. Nah, ini di kolom setelah kolom jumlah ini adalah kolom penggunaan atau nominal yang sudah direalisasikan di BKU sebelum kita aktifkan pergeseran anggarannya ya. Nah, untuk pembelian minuman atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari ini, saya belum realisasikan gitu ya, baik di bulan Januari, Februari maupun Maret. Jadi di sini keterangannya penggunaannya masih kosong. Nah, sementara rencana anggaran untuk konsumsi harian itu di masing-masing bulannya penampakannya seperti ini teman-teman. Saya anggarkan seperti ini sebelumnya. Di bulan Januari segini, Februari segini, Maret segini, di bulan April kosong karena di bulan April Ramadan ya. Nah, maka nilai-nilai inilah yang akan kita alihkan ke kegiatan yang lain. Dengan total nilai anggaran awal Rp3.645.000. Nah, agar lebih mudah dalam melakukan pergeserannya di Arkas 3.3 ini, ada baiknya teman-teman melakukan coret-coretnya dulu gitu ya. Jadi melakukan rencananya dulu di file Excel atau di kertas begitu. Mau dipos-poskan kemana anggaran yang ini begitu ya. Kita contohkan ini yang akan kita geserkan ya. Saya akan hapus kegiatan ini. Nah, setelah dihapus, perhatikan di bagian kelompok pertama, yaitu kelompok akun belanja operasi, ada pengurangan dana di keterangan revisi. Yang tadinya kan seimbang ya, seperti jumlah pada keterangan awal ini. Awalnya nilai di sini itu adalah Rp123.124.000. Karena tadi sudah kita hapus anggaran untuk kegiatan konsumsi harian, maka di sini berkurang senilai anggaran yang kita hapus. Sementara kita lihat
di kelompok yang lain, di kelompok akun belanja alat dan mesin maupun di kelompok akun belanja aset tetap lainnya, itu tidak berubah, tetap seimbang. Selanjutnya di bawah, di sini, di bagian keterangan belum dianggarkan maksudnya ya, itu muncul lagi angka senilai anggaran yang kita hapus tadi. Nah, maka jumlah inilah yang akan kita gunakan lagi atau yang akan kita geserkan ke kegiatan yang lain. Yang mana kegiatan yang akan kita munculkan berikutnya adalah masih di kelompok belanja operasi di sini. Artinya, untuk kegiatan berikutnya yang akan kita munculkan, kode rekeningnya tidak boleh menggunakan kode rekening belanja modal peralatan dan mesin maupun belanja modal aset tetap lainnya. Begitu. Di sini saya contohkan akan menggunakan anggaran ini yang 3.645.000 ini untuk menambahkan beberapa anggaran yang sudah ada sebelumnya. Tetapi dengan catatan masih satu kelompok akun belanja, yaitu belanja operasi. Yang pertama saya akan tambahkan anggarannya ke kegiatan langganan internet bulanan. Kita cari dengan kata kunci internet, kegiatannya internet. Nah ini. Nah, kegiatan internet ya, langganan internet sekolah. Nah, volumenya 12 bulan, setiap bulannya awalnya saya anggarkan 150.000 per bulan. Dan saya sudah realisasikan senilai 450.000 atau sudah 3 bulan yang saya realisasikan gitu ya. Nah, maka untuk itu yang saya akan tambahkan hanya untuk bulan April sampai Desember saja. Coba kita edit ya di sini, kita edit langsung. Perhatikan, di sini untuk harga satuannya dikunci teman-teman. Jadi kita tidak bisa ubah-ubah ya. Selain itu, untuk bulan yang sudah direalisasikan juga dikunci. Dengan kata lain, yang bisa kita edit-edit hanyalah mulai dari bulan April sampai Desember saja. Tetapi masalahnya di sini harga satuannya sudah dikunci begitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan sementara kegiatan ini yang akan kita tambah anggarannya? Karena langganan internetnya sudah naik sekarang 200.000 misalkan begitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita akan menambahkan lagi uraian kegiatannya di sini atau nama barangnya dengan cara klik di sini, kemudian kita klik sisip. Sehingga muncul form seperti ini. Perhatikan di sini teman-teman. Sebelum kita menginputkan hal lainnya di form ini, kegiatan yang akan kita tambahkan dananya dari anggaran yang sudah kita hapus sebelumnya itu menggunakan kode rekening dengan awalan kode 5.1. Ini ya, sama dengan ini. Nah, artinya kode rekening ini masih satu kelompok dengan kode rekening yang kita hapus. Oke, kita lanjut. Kita isi uraiannya, kita samakan saja redaksinya dengan ini, langganan internet sekolah. Langganan internet sekolah. Biar lebih jelas lagi kita beri dalam kurung keterangan pergeseran. Nah, untuk harga satuannya, awalnya kan 150 ya. Nah, di sini kita anggarkan sebesar 200.000 per bulan. Nah, kita ketik 200.000. Di sini satuan itemnya bulan. Nah, kemudian untuk bulannya kita hanya mengisi mulai dari bulan April saja. Bulan April 1 sampai Desember ya. Untuk Januari, Februari, Maret tidak usah kita inputkan. Karena anggaran untuk Januari sampai Maret itu sudah direalisasikan. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka di sini tampilannya akan ada dua. Ada langganan internet sekolah awal dan langganan internet sekolah pergeseran. Nah, kemudian jangan lupa lakukan hal ini. Kita klik di langganan internet sekolah awal. Nah, di sini kita akan hapus untuk rencana bulan April sampai Desember karena kita sudah membuat rencana yang baru untuk bulan tersebut. Cara menghapusnya boleh dengan merubah volumenya jadi angka 0 semua atau dengan cara menghilangkan tanda checklistnya saja gitu. Nah, pastikan di jumlah ini nih itu tersisa senilai yang sudah direalisasikan saja. Yaitu sebanyak 450.000 nih. Karena ini adanya di bulan Januari sampai Maret. Senilai 450.000.
Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini di nama barang yang pertama itu akan muncul keterangan seperti ini. B1.21, B2.2 sekian sekian sekian. Jika muncul keterangan ini jangan heran, ini tandanya sudah diedit. Kemudian di sininya juga di volumenya tadinya kan 12. Kini berubah menjadi 3 bulan saja. Dan untuk bulan-bulan yang lain mulai dari April sampai Desember itu jadi 0. Yang tersisa hanyalah bulan Januari sampai Maret. Karena untuk Januari sampai Maret itu sudah kita realisasikan. Dan sebagai penggantinya, di uraian yang kedua yang baru kita tambahkan, volumenya 9 bulan. Dengan rincian bulan mulai dari April sampai Desember. Oke, kita geser. Nah, sampai Desember. Senilai 200.000 masing-masing bulannya. Oke. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini di total yang belum dianggarkan mulai berkurang ya. Tadinya kan 3.645.000. Nah, sekarang berkurang jadi tinggal 3.195.000 yang belum kita gunakan. Selanjutnya silahkan anggaran ini digunakan untuk mengadakan kegiatan yang baru atau boleh juga seperti tadi menambah anggaran untuk kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya. Dengan catatan, tambahkanlah ke anggaran yang belum direalisasikan. Sehingga nilai di sini di keterangan belum ini itu harus menjadi 0 lagi. Dan di bagian ini, di bagian total dianggarkan, itu harus seimbang dengan ini, dengan total anggaran BOS reguler revisi ke-1. Ya, seperti itu. Jadi harus balance, ini harus 0, ini harus balance dengan ini. Nah, setelah balance, setelah rencana pergeseran ini fix, begitu ya, maka silahkan teman-teman ajukan lagi pengesahan. Nah, sebelum memilih sumber dananya, pastikan laptop atau komputer Bapak Ibu terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil. Karena jika tidak terkoneksi ataupun internetnya tidak stabil, maka keterangannya seperti ini, tidak terhubung dengan server. Jika sudah terkoneksi, maka statusnya akan berubah di sininya ya, menjadi terhubung dengan server. Kemudian Bapak Ibu pilih sumber dananya. Kemudian kita tinggal klik tombol sinkron. Nah, selanjutnya, jika muncul kotak dialog seperti ini, itu ada 2 kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, kita belum selesai melakukan pergeseran. Artinya, masih ada dana yang belum kita gunakan, ya, yang tersisa. Kemungkinan kedua adalah Bapak Ibu melakukan pergeseran anggaran dengan lintas kode rekening, dengan lintas akun belanja. Yang awalnya dana itu dialokasikan di kelompok belanja operasi, kemudian Bapak Ibu geser ke kelompok belanja peralatan dan mesin misalkan, atau ke kelompok belanja modal aset tetap lainnya, ataupun sebaliknya. Nah, maka secara sistem kita ditolak, begitu ya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita lakukan perbaikan lagi, begitu ya, di kertas kerja. Nah, penyebab saya gagal sinkron tadi adalah ini. Karena masih ada anggaran yang belum digunakan, gitu. Makanya ditolak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itulah ketentuan dan cara untuk melakukan pergeseran anggaran di Arkas 3.3. Semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan gambaran bagi teman-teman yang belum melakukan pergeseran khususnya. Oke, terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan jumpa lagi di obrolan Arkas di video berikutnya. Dadah.